wasallam. Kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin dan hadirat oleh Allah, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Ar-Rafiqul Makhtum, Sirah Nabawiyah atau sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang beberapa poin-poin yang terkait dengan perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun ke-6, dan satu tahun berikutnya masuklah pada tahun yang ke-7. Ada satu peristiwa penting yang tercatat di buku para ulama-ulama sejarah, yaitu terjadinya peperangan Khaybar. Perang Khaybar adalah perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi ketika mereka hidup berdampingan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah, namun karena pengkhianatan yang mereka lakukan kepada kaum muslimin sehingga mereka terusir dari kota Nabi. Bukan Nabi yang mengusir, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memulai peperangan tersebut, tapi karena pengkhianatan mereka yang membahayakan kaum muslimin, yang membahayakan ajaran Islam, maka dengan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya ingin menghilangkan bahaya-bahaya yang berpotensi mengganggu kaum muslimin, sehingga tercetuslah satu peperangan besar yang disebut dengan perang Khaybar. Yang Khaybar ini nama salah satu kota atau benteng yang besar yang tidak jauh dari kota Nabi, kurang lebih 160 km mengarah ke arah utara kota Madinah. Baik, para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa kaum muslimin tidak akan tenang di dalam beragama, kaum muslimin tidak akan tenang tinggal di Madinah jika tiga kelompok ini masih memberikan ancaman dan teror kepada kaum muslimin. Tiga kelompok tersebut adalah kelompok dari kafir Quraisy, yang kedua adalah kelompok dari Yahudi, dan yang ketiga adalah orang-orang Badui yang mereka berpindah-pindah tempat dan lebih banyak ke arah Najd. Najd itu sekarang Riyadh, kemudian ke sana lagi Riyadh, kemudian Qasim, itu dulu Najd, kemudian sampai ke Qatar, kemudian Bahrain. Ini dulu ada area-area suku-suku kecil, mereka tinggal di padang pasir, kemudian berpindah-pindah tempat. Namun kalau mereka berkumpul dan bersatu, jumlah mereka juga banyak dan bisa memberikan mara bahaya kepada kaum muslimin. Nah, yang sebenarnya lebih berbahaya dari tiga kelompok ini adalah kelompok Yahudi. Ini yang lebih berbahaya. Namun saat itu kaum muslimin belum menyadari bahayanya orang-orang Yahudi yang mereka tinggal berdampingan dengan kaum muslimin di Madinah, karena mereka sudah begitu lama, ratusan tahun tinggal di Yathrib sebelum Nabi dan para sahabat berpindah atau berhijrah ke kota Nabi ini. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh dengan para sahabat menampakkan permusuhan kepada manusia selama mereka tidak menampakkan permusuhan itu kepada kaum muslimin. Nah, kemudian barulah mereka menampakkan secara terang-terangan permusuhannya kepada kaum muslimin. Disinilah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab permusuhan mereka tersebut dengan memerangi mereka orang-orang Yahudi ini.
Baik, para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah menuju Khaybar yang jaraknya kurang lebih 150 sampai 160 km dari kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Khaybar ini sudah mendapatkan janji besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemenangan dan harta rampasan perang yang begitu banyak. Di dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adakumullahu maghanima katsira ta'khuzunaha fa'ajjala lakum hadhihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan kepada kalian kaum muslimin maghanim, harta rampasan katsirah yang begitu banyak, ta'khuzunaha, dan kalian akan mengambil harta rampasan tersebut, fa'ajjala lakum hadhihi, bahkan Allah menyegerakannya. Nah, ayat ini yang dimaksud dengan harta rampasan perang itu adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi di Khaybar. Nanti akan kita bicarakan sekaya apa di kota Khaybar, sehebat apa di kota Khaybar yang dihuni oleh orang-orang Yahudi tersebut. Baik, tidak sampai di situ. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan kepada kaum muslimin, yang kita tahu di Madinah itu tidak hanya orang-orang muslim yang bertauhid kepada Allah tinggal di sana, tapi ada pula pihak-pihak yang masuk dalam barisan orang-orang yang tersakiti. Orang-orang tersakiti ini adalah mereka-mereka yang harusnya ditokohkan menjadi pemimpin sebelum datangnya Nabi. Tapi ketika Nabi dan kaum muslimin datang ke Madinah, mata mereka tertuju kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diangkat menjadi pemimpin mereka. Padahal di Madinah itu sudah ada pemimpin dan tokoh, baik itu dari suku Yathrib maupun dari suku Khazraj. Dua suku besar ini adalah suku asal lokal kalau bahasa kita yang tinggal di Madinah itu. Sudah keluar nama, tinggal hanya peresmian lah kalau bahasa kita, tinggal diresmikan, diangkat menjadi pemimpin. Sebelum diresmikan, datang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Nah, mereka-mereka yang masuk dalam golongan barisan orang-orang yang tersakiti tadi ini, ternyata mereka tidak punya massa, mereka tidak punya kekuatan untuk membuat misalnya kekuatan baru melawan. Ya, kalau mungkin sekarang oposisi itu apalah bahasanya, untuk melawan kekuatan kaum muslimin pendatang nih. Mereka tidak punya kekuatan itu. Karena mereka tidak punya kekuatan, akhirnya mereka terpaksalah ikut masuk Islam. Karena keterpaksaan mereka masuk Islam ini, mereka masih menyimpan kebencian kepada kaum muslimin dan ajaran Islam. Namun hanya tersimpan kebencian itu, tidak bisa ditampakkan. Ada di dalam hati kebencian tersebut. Masuklah mereka dalam golongan orang-orang munafik namanya. Nah, ketika orang-orang munafik ini mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin, akhirnya mereka pun ikut serta izin, minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami juga ikut, izinkan kami ikut dalam peperangan Khaybar ini." Nabi tahu mereka ini kalau ikut dalam suatu peperangan bukan akan menambah kemenangan buat kaum muslimin, tapi akan menyulitkan, bahkan bisa jadi mereka menjadi sebab kehancuran dan kekalahan kaum muslimin dalam satu peperangan. Nabi tahu sekali. Akhirnya mereka ini tidak diizinkanlah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut gabung bersama kaum muslimin untuk peperangan Khaybar ini. Dan itu diceritakan oleh Allah di surat yang sama, di surat Al-Fatah ayat yang ke-15. Sayaqulul mukhallafuna idza talaqtum ila maghanim litakhuzuha dharuna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Orang-orang yang tidak diberikan izin untuk ikut di peperangan Khaybar ini, mereka melihat kaum muslimin sudah mempersiapkan diri,
sudah mempersiapkan senjata, sudah mempersiapkan kendaraannya, perbekalannya. Lalu kemudian mereka berkata supaya boleh ikut di dalam peperangan Khaybar ini. Qul, kata Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, lan tattabi'una. Katakan kepada mereka itu, mereka tidak boleh ikut. Kalian wahai orang munafik tidak boleh ikut bersama kami kaum muslimin. Lalu kemudian apa jawaban mereka ketika mereka tidak mendapatkan izin itu? Fasayaquluna bal tahsudunana. Kata mereka menjelek-jelekkan kaum muslimin, mereka itu karena hasad, dengki, tidak suka kepada kami. Takut kami ikut berserikat di dalam mendapatkan harta rampasan perang. Jadi kaum muslimin itu dituduh dengan tuduhan yang begitu keji, yakni kaum muslimin tidak suka kepada kami, kaum muslimin dengki kepada kami, kaum muslimin hasad kepada kami. Bal tahsudunana. Kaum muslimin itu hasad dan dengki kepada kami. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan segala sesuatu, dan Nabi SAW mengumpulkan para sahabat ketika itu kurang lebih ada sekitar 1.400 sampai 1.500 para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ikut di dalam peperangan Khaybar ini. Namun orang-orang munafik masih ada hubungan dengan orang-orang Yahudi tanpa sepengetahuan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang munafik ketika itu mengambil kesempatan untuk menginformasikan segala sesuatu yang telah dipersiapkan oleh kaum muslimin di Madinah. Nah, orang munafik ini ternyata mereka sudah datang ke Khaybar membocorkan rahasia tentang segala persiapan, kekuatan kaum muslimin, bagaimana persiapan mereka, seperti apa senjata mereka, berapa jumlah mereka. Itu sudah dibocorkan oleh orang-orang munafik kepada orang-orang Yahudi. Terutama gembongnya orang-orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini punya kedekatan yang begitu kuat dengan orang-orang Yahudi. Nah, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul membocorkan rahasia kaum muslimin yang akan menyerang Khaybar ini, kata Abdullah bin Ubay bin Salul kepada petinggi-petinggi orang Yahudi, "Inna Muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaikum." Muhammad dan bala tentaranya akan datang dan menyerang Khaybar, kota kalian ini. Fakhudhu hidrakum, persiapkanlah diri kalian, senjata-senjata kalian wahai orang-orang Yahudi. Wala takhafu minhu fa inna 'adadakum wa 'iddatakum katsira. Jangan takut kalian kepada Muhammad dan bala tentaranya. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, menyampaikan informasi ini kepada petinggi Yahudi. Kalian tidak perlu takut kepada kaum muslimin. Kalian tidak perlu takut kepada Muhammad, karena jumlah kalian dan persenjataan kalian lebih banyak. Jumlah kalian lebih banyak, persenjataan kalian lebih canggih. Itulah kurang lebih. Persenjataan kalian lebih lengkap daripada Muhammad dan bala tentaranya. Baik, wa qaum Muhammadun shirdimatun qalilun. Sedangkan kelompoknya Muhammad itu jumlahnya sangat kecil dan sedikit. La silaha ma'ahum illa qalil. Mereka memiliki senjata tapi sedikit. Senjata mereka itu tidak lengkap. Baik, perhatian hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian keadaannya, orang Yahudi tetap mempersiapkan diri. Orang Yahudi tahu betul bahwa Nabi Muhammad dan kelompoknya ini tidak bisa, para sahabat-sahabatnya ini tidak bisa disepelekan. Sehingga mereka membangun kekuatan yang baru, minta pertolongan dari luar. Dari mana mereka minta pertolongan? Dari orang-orang Arab Badui yang masih kafir. Orang-orang Arab Badui yang masih menyimpan permusuhan kepada Nabi dan kaum muslimin. Kenapa orang-orang Badui ini ada semacam ketidaksukaan kepada kaum muslimin? Kenapa? Karena kaum muslimin ini punya ajaran
punya prinsip di dalam beragama, tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh begal, tidak boleh merampas, tidak boleh merampok. Itu adalah satu prinsip yang ditekankan di dalam Islam. Sedangkan mata pencarian daripada orang-orang Arab Badui ini adalah menjara, merampas, membegal orang-orang yang lewat. Siapa yang lewat di daerah situ mungkin harus ada setoran. Jadi dalam Islam kan nggak boleh begitu. Setoran, ada apa dengan setoran? Ini bisa jadi nama lain daripada setoran itu, ya seperti nyogok. Itu kan tidak dibenarkan dalam Islam. Sogok menyogok itu tidak ada dalam Islam. Itu salah satu ajaran yang dilarang, satu kegiatan dan transaksi yang dilarang dalam Islam. Dan ini akan membahayakan dapur mereka, membahayakan mata pencarian mereka. Mereka sangat benci dengan kaum muslimin, sehingga ini menjadi kesempatan buat mereka agar kaum muslimin ini di bumi hanguskan saja di muka bumi. Dengan cara apa? Mereka gabunglah dengan orang Yahudi. Namun ketika ada keinginan mereka ingin gabung dengan orang-orang Yahudi, bahkan mereka itu sudah mengumpulkan kekuatan yang begitu besar. Orang-orang Ghatafan ini, mereka ini disebut dengan sukunya suku Ghatafan. Tapi ini kalau mereka diperangi sulit memerangi mereka orang-orang Arab Badui ini, karena mereka ini tinggalnya memang di perkampungan, bukan di perkampungan. Mereka ini tinggal di lembah-lembah yang itu bukan menjadi satu tempat permukiman. Beda kalau satu tempat itu diperuntukkan ini tempat permukiman dengan satu tempat yang bukan diperuntukkan tempat permukiman. Ini kalau ada orang tinggal di tempat yang bukan diperuntukkan sebagai tempat permukiman, ini biasanya fisiknya lebih kuat. Fisiknya lebih kuat. Cara bertahan hidupnya dia akan lebih hebat. Kenapa? Karena dia tinggal di satu tempat yang bukan pada umumnya itu dijadikan tempat tinggal. Makanya mereka itu kalau sudah habis kebutuhan mereka di satu lembah, mereka akan pindah lagi nanti. Nomaden mereka, pindah satu tempat ke tempat yang lain. Dan jumlah mereka itu kadang satu tempat ini, satu lembah ini jumlahnya 50. Nanti jauh ke lembah berikutnya ada sekitar 200 orang. Pindah lagi ke sana nanti jalan lagi ada 100 orang. Misalnya begitu. Nah ini sulit bagi kaum muslimin untuk menaklukkan dan mengalahkan pasukan atau mereka-mereka orang-orang Arab Badui yang seperti ini. Ketika ada beberapa pasukan-pasukan yang diutus oleh Nabi SAW untuk membersihkan suku-suku yang seperti ini, Arab Badui seperti ini, ternyata tidak mudah bagi kaum muslimin. Karena kalau mereka sudah mengetahui kaum muslimin datang, mereka lari, naik ke gunung-gunung, berpencar mereka naik ke gunung-gunung. Sedangkan kaum muslimin untuk naik ke gunung itu mungkin tidak terbiasa, apalagi gunungnya bebatuan dan bebatuan itu pun tajam. Bukan kaum muslimin tidak bisa naik, juga bisa, tapi bisa jadi perlengkapannya nggak cukup. Kalau kaum muslimin memaksakan naik, mungkin tangannya akan luka, kakinya akan luka. Beda dengan mereka sudah tahu menguasai kondisi lapangan tempat tinggal mereka, dan mereka bisa menyelamatkan diri dengan cara yang seperti itu, sehingga kaum muslimin akan sulit untuk mengejar dan mengepung mereka. Nah, mereka orang-orang Ghatafan ini sudah ada keberpihakannya kepada orang Yahudi. Bahkan mereka sudah semacam ada perjanjian dengan orang-orang Yahudi, kami mau membantu kalian tapi tidak gratis. Kata orang-orang Ghatafan ini kepada orang-orang Yahudi, boleh, kami akan ikut bersama kalian dan berpihak kepada kalian untuk memerangi kaum muslimin, tapi tidak gratis. Lalu orang Yahudi mengatakan, apa yang kalian inginkan? Yang kami inginkan adalah setengah dari hasil panen kurma kalian berikan kepada kami. Karena orang-orang Arab Badui ini, mereka tadi kita sudah jelaskan tidak ada pekerjaan tetap mereka. Mereka tidak punya pekerjaan tetap. Sehingga karena komunitas mereka besar, mereka juga butuh makan. Mereka juga butuh bahan makanan pokok. Di saat itu adalah kurma. Nah, mereka pun orang-orang Yahudi menyepakati dan mereka mengatakan siap.
setengah daripada hasil panen kurma kami akan kami berikan kepada kalian. Baik, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kejadian dalam perjalanan ini, perjalanan Nabi SAW ke Khaybar, tapi kejadian tersebut tidak terlalu penting untuk kita bacakan. Mungkin dari sekian banyaknya peristiwa yang terjadi dalam perjalanan Nabi ke Khaybar itu, ada satu peristiwa di mana seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Amir bin Al-Aqwa, ini diceritakan oleh saudaranya yang bernama Salamah bin Al-Aqwa yang meriwayatkan kisah ini. Kami keluar bersama Nabi SAW ke Khaybar. Kami jalanlah di malam hari. Nabi itu jalannya di malam hari. Siangnya Nabi istirahat, malamnya Nabi jalan. Tidak biasa Nabi melakukan seperti itu. Biasanya Nabi jalannya di siang hari, malamnya itu istirahat. Tapi dalam perjalanan ini menuju Khaybar itu, Nabi di malam harinya jalan untuk mengelabui orang-orang Yahudi. Makanya nanti akan sampai pada poin di mana kaum muslimin itu tiba-tiba sudah sampai aja di Khaybar tanpa sepengetahuan orang Yahudi. Kenapa Nabi memilih perjalanannya malam? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul tadi telah membocorkan rahasia kaum muslimin akan datang dan menyerang Khaybar. Makanya orang-orang Yahudi pasti akan bersiap diri menyambut kedatangan Nabi SAW. Ternyata Nabi membuat strategi lain. Nabi jalannya di malam hari, di siangnya Nabi istirahat. Nah, ketika malam hari ada seorang dari sahabat Nabi SAW memberikan semangat kepada sahabat-sahabat yang lain. Dengan apa? Dengan membacakan bait-bait syair. Bait-bait syair begitu dibacakan. Siapa yang bacakannya? Amir. Jadi diminta kepada Amir. Amir ini orang yang Masya Allah bisa membuat bait syair dengan spontanitas, dan dia bisa bukan menyanyikannya. Kalau syair itu dilantunkan apa namanya? Dilantunkan, melafalkan mungkin bahasanya, bukan dinyanyikan. Dinyanyikan atau dilafalkan mungkin sama saja. Disenandungkan, diapakan lagi? Begitulah pokoknya. Pokoknya beda lah pembacaan syair itu dengan membaca Quran, membaca Quran, dia beda cara membacakannya mungkin begitu. Cara menyenandungkannya itu beda. Nah, ada seorang sahabat yang memang pintar dalam hal ini. Ya kalau kita sekarang mungkin apa namanya itu? Iya. Apa? Puitis apa? Orang yang pintar bikin puisi apa itu apa namanya? Pujangga, Masya Allah. Kan tidak semua orang bisa jadi pujangga kan ya? Itu terlihat bait-bait syair itu kelihatannya biasa-biasa aja menurut kita. Tapi kalau kita disuruh untuk membuatnya, mikir kita sampai muter-muter, ide kita belum tentu bisa keluar tuh bait-bait syairnya. Nah, ada model seperti ini di antara para sahabat yang punya keahlian. Nah, apa yang dibacakan oleh sahabat Amir tadi? Beliau mengatakan, kalau saya membacakannya agak jelek ini. Bukan ahlinya juga, tapi saya baca-baca biasa aja deh. Kalau bapak juga enggak terlalu menikmati nanti kalau saya membacakannya. Beda dengan sahabat Amir tadi. Apa kata Amir? Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Biasa aja kan ya? Kayak bacaan biasa begitu. Faghfir fida'an laka faktafaina wa tsabbit aqdamana in laqina wa alqaina sakinatan alaina inna idza siha bina abaina. Kurang lebih artinya begini. Ya Allah, kalaulah bukan karenamu kami tidak mendapatkan hidayah, kami tidak sholat dan kami tidak sedekah. Ampuni dosa kami, berikanlah tebusan, jadikanlah kami tebusan untuk agama ini, untuk Nabi Muhammad, untukmu ya Allah. Dan kokohkanlah kaki-kaki kami ketika kami bertemu dengan musuh kami. Dan berikanlah kami ketenangan.
idza siha bina abaina. Ketika musuh sudah mulai bergelora, sudah mulai menampakkan semangat mereka untuk menyerang kami. Nah, kurang lebih begitulah terjemahan daripada bait-bait syair tersebut. Lalu kemudian Nabi kaget, siapa yang membacakan syair itu? Ternyata tadi itu antara obrolan mereka sama mereka aja memberikan semangat. Tolong dong beri semangat kami yang sedang jalan di malam hari ini. Tapi mereka sedang ngobrol-ngobrol begitu, terdengar bait syair yang dibacakan tadi. Nabi dengar. Kata Nabi, siapa yang membacakan bait syair itu? Mereka menjawab, Amir bin Al-Aqwa. Lalu kemudian Nabi SAW pun mengatakan, Yarhamuhullah, Allah merahmatinya. Ini menunjukkan bahwa Amir nanti ini salah satu sahabat yang akan mati syahid di dalam peperangan tersebut. Dan Nabi tidak memberikan satu rekomendasi kepada para sahabat yang masih hidup. Ini tidaklah kecuali menunjukkan bahwa sahabat itu akan meninggal dalam kondisi baik. Makanya ternyata setelah dalam peperangan tersebut, di antara yang meninggal dunia adalah Amir ini. Nanti akan kita ceritakan bagaimana sebab meninggalnya Amir bin Al-Aqwa ini. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari di kota Khaybar tadi, di benteng Khaybar tadi. Tanpa sepengetahuan dan persiapan orang-orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi di pagi hari itu masih beraktivitas seperti biasanya. Mereka ke sawah, mungkin begitu kalau bahasa kita. Mereka ke kebun kurma, mereka aktivitas seperti biasanya. Bahkan dalam riwayat itu mereka membawa keranjangnya karena mereka mau panen kurma mereka. Ada yang mereka bawa pacul, ada yang mereka bawa sekop, begitulah. Persiapan kegiatan rutinitas yang mereka lakukan. Tapi mereka kagetnya ketika mereka keluar rumah melihat komunitas yang begitu ramai di luar sana ngumpul, dan mereka baru kemudian sadar, paham bahwa itu adalah Nabi Muhammad dan para sahabat. Apa yang terjadi di pagi itu? Mereka kocar-kacir karena tidak punya persiapan. Mereka akhirnya lari lagi masuk ke benteng-benteng mereka, karena mereka beraktivitasnya di luar benteng. Kebun-kebun mereka itu di luar benteng. Kalau bahasa kita, benteng itu anggaplah semacam perumahan elit yang kemudian dipagari, ditemboki dengan pagar tembok yang tinggi, sulit untuk dimasuki. Untuk dilompat itu susah. Itulah Khaybar. Nah, mereka tuh beraktivitasnya di luar daripada benteng-benteng tadi. Namun ketika mereka melihat kaum muslimin sudah mempersiapkan diri dan sudah sampai di Khaybar, akhirnya mereka masuk lagi ke benteng-benteng mereka seraya mereka mengatakan, Muhammad, wallahi Muhammad. Ini Muhammad nih. Ini pasukan Muhammad. Kata mereka, demi Allah ini Muhammad. Akhirnya mereka pulang lagi berlarian masuk ke kota-kota benteng-benteng mereka, dan Nabi melihat ketakutan mereka yang luar biasa tadi. Nabi melihat kondisi mereka yang begitu takut melihat kaum muslimin. Apa kata Nabi SAW? Allahu Akbar, kata Nabi. Allahu Akbar, kata Nabi. Khuribati Khaybar. Demi Allah Maha Besar, kata Nabi SAW, sungguh Khaybar ini akan dihancurkan. Allahu Akbar. Khuribat al-Khaybar. Khuribat Khaybar. Demi Allah dan Allah Maha Besar, ini Khaybar akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini diceritakan oleh para ulama sejarah bahwa Khaybar itu ternyata punya benteng-benteng lagi gitu. Jadi kalau kita anggap Khaybar itu kotanya sebesar ini, nah di dalam kota Khaybar ini masih ada benteng-benteng lagi sekitar 9 atau 8 benteng besar-besarnya lagi. Kita tidak bicara tentang benteng kecil-kecilnya ya, perumahan-perumahan klaster-klaster kecilnya kalau bahasa kita sekarang. Ada klaster kecil lagi, ada klaster sini, ada. Ini yang dibahas oleh para ulama sejarah, ada sekitar 8 benteng-benteng besar di dalam Khaybar itu. Khaybar itu sudah dibentengin begini,
kemudian masuk lagi dalam kota Khaybar itu, misalnya masuk dalam gerbangnya, itu nanti ternyata didapati dalam Khaybar itu ada benteng-benteng klaster-klaster lagi. Dan yang terpenting dari benteng-benteng tersebut adalah 8 benteng ini. Baik. Sebelum Rasulullah SAW menaklukkan satu persatu benteng demi benteng ini ada nama-nama bentengnya. Jadi kalau kita bacakan nama-nama bentengnya ini, ada namanya Naim, ada namanya Sa'ab. Sa'ab itu sulit. Mungkin nanti kita akan ceritakan kenapa dinamakan bentengnya benteng yang sulit. Kemudian namanya Qal'ah, ada namanya benteng Ubay, ada namanya benteng Nazzar, ada namanya Qamus, ada namanya Waqih, ada namanya Sulalam. Ini adalah 8 benteng-benteng yang ada di dalam Khaybar tadi. Nah, Rasulullah SAW karena sampai di siang hari butuh istirahat. Kita tadi sudah ceritakan bahwa Nabi itu perjalanannya malam, Nabi istirahatnya siang. Lalu kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk mendirikan tenda-tenda untuk beristirahat. Tidak langsung Nabi SAW menyerang, tapi di pagi itu sampai siangnya Nabi gunakan untuk beristirahat. Ternyata Nabi SAW memerintahkan para sahabat tadi untuk beristirahat dan mendirikan tenda-tendanya tidak jauh dari benteng Khaybar itu. Tidak jauh dari benteng Khaybar. Nah, ada salah seorang sahabat bernama Hubab bin Al-Munzir. Hubab bin Munzir ini datang ke Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Hubab ini? Dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ara'aita hadzal manzil anzalakahu Allah am huwa ar-ra'yu min fil had?" Kata Hubab, "Ya Rasulullah, engkau menempatkan para sahabat untuk beristirahat di tempat ini. Apakah ini merupakan pendapat darimu ya Rasulullah, ide murni darimu ya Rasulullah, atau ini merupakan perintah wahyu dari Allah?" Masya Allah. Lihat bagaimana kesantunan Hubab ketika berkomunikasi dengan Rasul SAW. Dia tidak langsung kemudian menilai bahwa ya Rasulullah, ini idemu. Kalau ini murni idemu ya Rasulullah, ini membahayakan kita. Tapi ditanya dulu, ya Rasulullah, ini wahyu, perintah dari Allah, kita istirahat di sini, atau ini adalah murni pendapat dari engkau ya Rasulullah? Kalau ini wahyu, udah nggak bisa ditolak. Kalau Rasul mengatakan di sini kita akan beristirahat dan itu merupakan wahyu dari Allah, udah nggak boleh dibantah lagi. Kalau ini merupakan wahyu, ya kita tidak bisa bantah. Tapi kalau ini merupakan ide di dalam strategi perang ya Rasulullah, maka mohon izin, saya sedikit memberikan masukan. Masya Allah, Rasulullah SAW diberikan masukan oleh para sahabat ketika itu, diantaranya adalah Hubab. Kata sahabat Hubab ini, ya Rasulullah, ini tempat berbahaya, terlalu dekat dengan benteng Khaybar, dan ini tempatnya lebih rendah. Sedangkan kata Hubab mengatakan, nahnu la nadri ahwalahum, kita nggak tahu bagaimana kondisi di balik benteng itu. Kita belum menguasai seperti apa benteng ini dan apa yang ada di balik benteng tersebut. Wasihamuhum tasilu ilaina wasihamuna la tasilu ilaihim. Yang jelas ya Rasulullah, bahwa anak panah mereka, tombak-tombak mereka itu bisa sampai ke tempat istirahat kita. Karena terlalu dekat. Kalau mereka melepaskan anak panah mereka, itu bisa sampai ke tempat kita. Kalau mereka melemparkan tombak mereka, itu bisa kena kaum muslimin. Tapi kata Hubab, sedangkan anak panah kita itu nggak bisa sampai ke mereka. Anak panah kita, tombak kita, senjata kita itu nggak bisa menembus benteng mereka ini. Apa kata Hubab mengatakan, wala na'man min bayatihim wa aidan hada bainan nakhalat wa makanun ghair wa ardun wa khaymah. Kata Hubab mengatakan, ya Rasulullah, kita tidak merasa aman nih dengan kita mendirikan tenda di sini, kita beristirahat di sini.
Ini kita tidak aman. Apalagi tempat kita itu terlalu rendah ya Rasulullah. Biasakan kalau tempat yang lebih rendah itu akan lebih sulit menyerang dibandingkan dengan tempat yang lebih tinggi. Itu hukum alamnya begitu, sunnatullahnya begitu, sebab akibatnya begitu. Pasti tempat yang lebih tinggi akan lebih mudah menyerang dibandingkan dengan tempat yang lebih rendah. Baik. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat ketika itu, termasuk di depan Hubab ini, mengatakan ar-ra'yu ma'asyarta. Baik, pendapatmu yang kita akan ambil, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi dan para sahabat berpindah tempat. Pindah-pindah wahai para sahabat, kita tidak jadi di sini istirahatnya, kita pindah lagi akan lebih jauh daripada benteng Khaybar. Baik. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beristirahatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut di malam harinya juga Nabi masih beristirahat karena tidak mungkin peperangan itu dilakukan di malam hari. Suatu hal tidak mungkin. Kenapa? Nanti bisa jadi menjadi korbannya adalah orang yang tidak berhak untuk dibunuh. Itu dalam Islam sangat diperhatikan itu. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh para ulama mereka, ya rahib-rahib mereka. Ini semuanya diatur. Tidak boleh menghancurkan rumah ibadah. Itu diatur dalam Islam dalam peperangan. Dan kalau ini terjadi di malam hari, ini nggak bisa nih aturan ini dijalankan. Makanya di siang hari itu Nabi istirahat, di malamnya juga Nabi masih melanjutkan istirahatnya. Namun di malam itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semacam membuat perkumpulan, ngumpullah untuk persiapan perang besok nih. Koordinasi lah kalau bahasa kita. Nabi berkoordinasi dengan para sahabat-sahabat di malam harinya untuk persiapan perang besok. Apa harus kita lakukan? Ini bentengnya harus dipelajari dulu. Nah, di malam itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semacam memberikan kabar gembira bahwa kemenangan itu akan Allah berikan pada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kemenangan ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kepemimpinan seorang sahabat. Makanya nanti besoknya itu Nabi akan menjanjikan untuk mengangkat satu panglima perang. Siapa panglima perang yang akan diangkat oleh Nabi SAW untuk penyerangan besok? Itu besok harinya baru kemudian ditetapkan oleh Nabi. Karena belum turun perintah siapa yang akan menjadi pemimpin peperangan tersebut. Maksudnya yang akan memegang bendera. Jadi yang memegang bendera itu bukan orang sembarangan. Mestinya orang yang memegang bendera itu adalah orang yang sudah begitu ahli di dalam peperangan. Nah, Nabi SAW ini ceritanya di malam nih. Apa kata Nabi SAW? La'u'tiyanna ar-raya ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Kata Nabi SAW, sungguh besok, kata Nabi, sungguh saya akan benar-benar memberikan bendera kepada seorang laki-laki, kata Nabi. Besok, kata Nabi, besok pagi. Yang sifat laki-laki tersebut, dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan sebaliknya Allah dan Rasulnya mencintai laki-laki ini. Masih dirahasiakan oleh Nabi siapa orang tersebut. Dan Nabi mengatakan Allah akan memberikan kemenangan di dalam peperangan ini melalui tangannya. Falamma asbaha an-nasu ghadaw ala Rasulillah. Besok pagi-pagi sudah mulai datang tiba waktu pagi, manusia mulai kumpul lagi. Maksudnya para sahabat ketika itu mulai kumpul lagi, berbondong-bondong menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha. Semua orang berharap untuk menjadi orang yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi pemegang bendera tersebut. Termasuk Umar bin Khattab. Umumnya mereka ini tidak mau tampil ditunjuk
atau menjadi pemimpin, menonjol begitu, ingin menonjol di tengah-tengah manusia, itu bukan menjadi sifat ciri khas para sahabat, enggak. Tapi untuk kali ini mereka tuh berharap bahwa mereka lah orang yang akan ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu diceritakan bahwa Umar biasanya tidak pernah ambisi sekali di dalam kepemimpinan. Itu ternyata Umar bin Khattab sampai pagi-pagi itu udah ngumpul, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai keluar. Diceritakan bahwa Umar menampakkan begini dirinya supaya terlihat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Umar juga termasuk orang yang luar biasa hebat di dalam strategi perang, dan fisiknya juga kuat, Umar bin Khattab. Ternyata di pagi itu yang dicari oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali. Aina Ali bin Abi Thalib. Padahal orang sudah berkumpul di depan Nabi SAW. Yang dicari oleh Nabi adalah seseorang yang tidak ada di perkumpulan itu. Nabi nyari-nyari begini, mana Ali? Para sahabat itu udah begini-gini supaya dilihat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak ditunjuk oleh Nabi. Sudah nongol-nongol begini supaya dilihat oleh Nabi. Termasuk Umar bin Khattab. Nabi nyari-nyari, ternyata Ali nggak ada di situ. Kata Rasulullah, di mana Ali? Mereka menjawab, ya Rasulullah, huwa yashtaki ainai. Ali sedang sakit mata ya Rasulullah, matanya sakit. Baik, qala fa arsilu ilaihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, datangkan Ali kepadaku. Bawa Ali kepadaku. Fa ata bihi fa basuqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi. Ali tadi didatangkan menghadap ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW meludahi kedua mata Ali. Disembur begitu, bukan ludahnya sampai mengenai mata Ali begitu, enggak, tapi semacam disemburkan begitu, ditiupkan tapi ada ludahnya. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada kedua mata Ali. Wada'a lahu, dan Nabi berdoa setelah diludahin tadi kedua mata Ali. Kemudian Rasulullah SAW berdoa. Ini disebut dengan ruqyah. Nabi meruqyah, kalau bahasa kita, Nabi meruqyah kedua mata Ali bin Abi Thalib yang ketika itu sedang sakit, tapi dengan media ludah, dengan menggunakan media ludah. Baik, fabari'a, kemudian sembuh total sakit mata Ali tadi. Faka'an lam yakun bihi waj'un, seperti sama sekali tidak pernah sakit tuh mata Ali bin Abi Thalib. Fa'a'tahu ar-raya, Nabi pun memberikan bendera peperangan tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mislana. Ya Rasulullah, aku akan perangi mereka ini. Semangatnya luar biasa Ali bin Abi Thalib. Ya Rasulullah, aku akan perangi mereka orang Yahudi ini sampai mereka mau seperti kita. Maksudnya mereka antara milih dua nih, mau diperangin atau mereka masuk Islam seperti kita. Baik, apa nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul sallallahu, "Unfuz ala rislik hatta tanzil bisahatihim." Tenang, pelan-pelan, wahai Ali. Maksudnya jangan tergesa-gesa, Anda terlalu semangat memerintahkan para sahabat untuk menyerang, takutnya nanti malah memudaratkan. Tenang, kata Rasulullah, pelan-pelan saja. Pelajari dulu, dianalisa dulu kekuatan Pak musuh, bagaimana untuk menembus benteng ini. Pelan-pelan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Summa da'uhum ila Islam. Jangan langsung perangi mereka. Ajak mereka dulu untuk masuk Islam. Masya Allah, itu adab di dalam peperangan yang terjadi di dalam Islam. Enggak langsung diserang tuh. Tapi kata Rasulullah, ajak dulu, tawarkan dulu mereka untuk masuk Islam. Fa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi bihi. Informasikan kepada mereka bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus mereka jalankan, yang itu merupakan hak Allah. Maksudnya tauhidkan Allah, ajak mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menutup
titah ini, perintah ini kepada Ali bin Abi Thalib dengan potongan hadisnya yang sangat dikenal dan kita sudah menghafal potongan hadis ini. Nabi menutupnya dengan kalimat tersebut. Apa kata Nabi? Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Demi Allah, kata Nabi, sungguh Allah memberikan hidayah melalui tanganmu, tangan seseorang, itu lebih baik daripada humrun na'am, onta merah. Kalau ada orang yang mendapatkan hidayah melalui tangannya, itu lebih baik keislaman seseorang tersebut, hidayah didapatkan oleh seorang tersebut lebih baik dibandingkan dia mendapatkan onta merah. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulailah peperangan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Ali tadi sebagai pemegang bendera dalam peperangan itu. Mulailah Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka benteng pertama. Benteng yang pertama yang akan dikepung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Na'im. Nama bentengnya adalah benteng Na'im. Nah, ternyata benteng ini adalah benteng yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena ketika masuk gerbang Khaybar itu, yang pertama sekali ketemu adalah benteng Na'im ini. Nah, di benteng Na'im ini ternyata sudah ada ribuan orang-orang Yahudi yang sudah siap berperang. Dan bersama mereka orang-orang Yahudi ini adalah seorang panglima perang Yahudinya yang sungguh sangat dikenal di Khaybar itu, dan memiliki senjata-senjata yang lengkap tadi. Dan persenjataan yang lengkap itu ada di benteng Na'im ini. Nah, panglima perang dari orang Yahudi tersebut namanya adalah Marhaba. Marhaba itu marhaban, marhaba itu nama panglima perang daripada orang Yahudi tadi di benteng Na'im ini. Nah, singkat cerita, Ali bin Abi Thalib keluar bersama kaum muslimin menuju benteng ini. Yang pertama sekali dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib sesuai dengan perintah Nabi. Apa itu? Berdakwah, mengajak orang-orang Yahudi ini untuk masuk Islam. Itu dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai orang Yahudi, masuk Islamlah kalian akan selamat. Terus berdakwah Ali bin Abi Thalib tadi. Farafadu hadhihi dakwah. Orang-orang Yahudi ini menolak dakwah Ali bin Abi Thalib. Fabarazu ilal muslimin, dan mereka menantang kaum muslimin untuk berduel. Biasa begitu. Sebelum peperangan itu mereka biasanya memulainya dengan duel, 1 lawan 1. Baik. Dari pihak kaum Yahudi yang menjadi wakil duel tersebut adalah si Marhaba ini langsung. Keluarlah si Marhaba tadi untuk berduel di satu tempat yang sudah, kalau mungkin sekarang semacam ring begitu, dibuatlah tempat khusus mereka akan berduel. Marhaba yang dari Yahudi, kemudian yang dari muslimnya adalah Amir. Siapa Amir tadi ini? Masih ingat cerita tentang Amir tadi? Siapa Amir ini? Pujangga, Masya Allah. Pujangga tadi yang ketika berjalan dalam perjalanan itu dia membacakan bait-bait syair. Ternyata ini Masya Allah, sahabat Amir ini juga semangat luar biasa. Padahal masih banyak sahabat-sahabat yang mungkin kehebatannya juga sama atau kehebatannya mungkin lebih daripada Amir ini. Tapi karena dia betul-betul ingin menampakkan keseriusannya, akhirnya dia pun menyanggupi untuk maju melawan si Marhaba tadi ini. Sebelum terjadi perduelan tersebut, karena ini sama-sama pujangga, ternyata Marhaba pujangga, si Amir tadi pujangga. Sebelum duel dengan pedang, mereka duel dulu dengan pantun. Masya Allah, berpantun. Ini kayak kita acara-acara pernikahan gitu kan ya. Jadi mereka berperang pantun dulu. Tapi bukan pantun di sini pantun lucu-lucuan, bukan. Pantun di sini memang syair untuk memberikan semangat gitu, semangat juang.
Apa kata marhaba? Marhaba yang pertama sekali memulai. Kata dia, qad alimat Khaybar anni marhaba, syakis sila batalun mujarraba, idza al-hurub aqbalat talahhaba. Kurang lebih artinya dia mengatakan Khaybar ini sudah tahu siapa saya. Saya ini marhaba. Semua Khaybar kenal dengan saya, marhaba. Dan saya adalah pemikul senjata, pahlawan. Batal itu adalah pahlawan, panglima yang sudah teruji, mujarraba, mujarrab. Sudah teruji kekuatan saya, kehebatan saya sudah teruji. Idzal hurub aqbalat talahhaba. Kalau peperangan itu sudah terjadi, maka si marhaba akan melahapnya dengan habis. Dengan sombongnya dia mengatakan begitu. Kata Amir tidak panjang-panjang. Amir menjawab dari syair itu. Kata Amir menjawab, qad alimat Khaybar anni Amir. Dan Khaybar nanti akan tahu siapa saya ini, Amir. Khaybar akan tahu siapa Amir. Syakis sila batalun mughamir. Saya adalah Amir yang pemikul dan pembawa senjata, seorang pahlawan mughamir yang melanglang buana, sudah kemana-mana. Baik, setelah mereka adu syair tadi, baru kemudian mereka langsung terjun untuk berduel. Nah, di dalam duel tersebut, qadarullah, kerugian itu berpihak kepada Amir. Karena Amir salah di dalam membaca strategi yang dimainkan oleh marhaba ini. Ternyata marhaba itu punya dua senjata. Satu punya senjata pendek, disimpan sama dia. Yang panjang dikeluarin. Ketika pedang panjang ini digunakan oleh marhaba, di dalam beliau itu ceritakan untuk menebas Amir. Amir punya tameng, punya tameng. Amir punya tameng. Dibantulah oleh tameng tersebut untuk menahan pukulan daripada marhaba dengan pedang tadi. Namun yang tidak disadari oleh Amir adalah pedang yang panjang tadi itu dipukulkan ke tamengnya Amir, dan Amir hanya fokus kepada pedang itu. Ternyata dengan cepatnya si marhaba mengeluarkan pedang pendek untuk menyayat bagian daripada dekat tumit ya, di antara dua mata kaki ini ada di bawahnya itu kayak ini kalau disayat begitu mungkin dia akan terus pendarahan, keluar darahnya. Jadi bagian itulah yang disayat. Jadi Allah alam bisawab, barangkali begini cara si marhaba tadi dipukulkan begini, ternyata pedang yang besar itu dilepaskan sama dia, ambil pedang yang kecil. Amir sudah tidak mempersiapkan diri, dia merunduk begini, bagian kakinya disayat oleh si marhaba tadi. Dan itu mungkin menjadikan urat-urat yang bagian dekat ini putus, sehingga terus mengalirkan darah. Akibat luka tersebut diceritakan bahwa Amir tadi pun meninggal dunia dan mati syahid. Baik, dalam duel ini terlihat bahwa 1-0 lah, udah kalah kaum muslimin. Terlihat kaum muslimin kalah. Baik, kekalahan tersebut dibalas oleh Ali bin Abi Thalib. Harusnya panglima, ya lawannya panglima. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu kemudian menjawab tantangan daripada marhaba, karena marhaba sudah mulai congkak, sombong. Siapa lagi yang akan berani menghadapi aku? Akhirnya Ali bin Abi Thalib kemudian keluar, dan Ali bin Abi Thalib juga membacakan bait syair. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Analladzi sammatni ummi haidara kallaisi ghabati karihil manzara. Kata Ali bin Abi Thalib, akulah orang yang dinamai oleh ibuku dengan Haidar. Haidar itu adalah singa. Akulah sosok orang yang diberikan nama oleh ibuku singa. Dan aku adalah singa hutan yang kalau dilihat menyeramkan. Itulah kurang lebih arti daripada bait syair yang dibacakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ternyata tidak butuh lama bagi Ali untuk mengalahkan si marhaba tadi. Fadaraba ra'su marhaba faqatalahu.
Langsung kemudian Ali bin Abi Thalib, tidak ada strategi-strategi perang yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Langsung pedang itu dipukulkan ke kepalanya Marhaba. Langsung kemudian terpisah tuh kepala Marhaba dari badannya. Gak ada kayak tadi tipuan-tipuan. Maka kan boleh tipuan-tipuan. Tapi Ali bin Abi Thalib enggak. Langsung diambil pedang, ditebaskan kepada Marhaba. Dan saat itu Marhaba merasakan bagaimana terpisahnya ruh dari jasad. Bukan hanya ruh dari jasad yang terpisah, kepalanya pun terpisah dari badannya. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saudara Marhaba tidak terima. Saudara daripada Marhaba ini tidak terima, namanya Yasir. Yasir, keluar Yasir, saudara dari Marhaba tadi, untuk menantang kaum muslimin. Ini ronde keberapa berarti ini? Ketiga. Ini berarti ketiga. Si Yasir datang, kemudian siapa yang berani melawan saya? Duel bersama saya, kata Yasir. Akhirnya yang keluar ketika itu adalah sahabat Nabi bernama Zubair. Zubair bin Al-Awwam. Baik, Zubair ini ternyata sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia adalah putra daripada bibi Nabi yang bernama Sofia. Dan saat itu Sofia ada bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok perempuan ikut berperang? Ketika itu perempuan-perempuan kalau ikut berperang biasanya sebagai perawat. Ya kalau masak mungkin, kemudian kalau ada luka dirawat, ada yang butuh bantuan dan seterusnya. Itu biasanya tugas daripada sahabat-sahabat perempuan yang ketika diajak untuk berperang. Termasuk Sofia ketika itu ikut dalam peperangan Khaybar ini. Sofia sebenarnya agak takut nih, karena anaknya yang maju, Zubair. Lalu kemudian rasa takutnya itu dia luapkanlah di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, yaqtulu ibni. Wahai Rasulullah, si Yasir itu nanti bunuh anak saya ini. Takut Sofia. Ya Rasulullah, anak saya ya Rasulullah. Nanti si Yasir ini membunuh anak saya. Apa kata Rasulullah? Bal ibnuka yaqtuluhu. Kata Nabi sallallahu, bahkan anak mula wahai bibiku yang akan membunuh si Yasir itu. Ternyata tidak butuh lama juga bagi Zubair untuk membunuh Yasir ini. Dengan mudah Zubair membunuh Yasir tadi. Baik, singkat cerita para hadirin dan hadirat oleh Allah Ta'ala, sudah selesai duel-duel yang model seperti ini. Akhirnya mulailah peperangan itu berjalan. Nah, karena kaum muslimin tidak bisa dengan leluasa untuk menyerang orang-orang Yahudi karena terhalangi oleh benteng tadi, tapi mental mereka udah kena. Mental mereka udah down melihat kaum muslimin yang begitu luar biasa semangatnya, lihat kemenangan sudah berpihak kepada kaum muslimin. Akhirnya mereka pun dengan mudah kemudian ditaklukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Baik, benteng pertama sudah dikondisikan oleh kaum muslimin dan mereka berlarian pindah ke benteng yang kedua. Nah, benteng yang kedua ini namanya benteng Naim. Di benteng Naim inilah ternyata makanan-makanan, hewan-hewan ternak itu disimpan oleh orang-orang Yahudi. Di benteng yang pertama tadi itu yang lebih banyak hanya persenjataan. Makanya ini akan menjadi keuntungan besar bagi kaum muslimin ketika menaklukkan benteng pertama. Kenapa? Kaum muslimin akan mendapatkan persenjataan-persenjataan, termasuk minjanik. Minjanik itu sebelumnya kaum muslimin nggak punya itu. Minjanik itu semacam ketapel besar yang kalau ditarik kemudian dilepaskan itu bisa merobohkan benteng lah, kurang lebih begitu. Ketapel ya. Ya kalau sekarang namanya apa nih? Meriam ya. Nah, mungkin begitu. Zaman itu kan belum ada. Meriam itu belum ada. Dulu adanya menjadi itu didapatkan oleh kaum muslimin. Nah, di benteng yang kedua ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah benteng yang ternyata persenjataannya nggak banyak. Tapi di benteng kedua ini lebih banyak adalah makanan-makanan. Makanya kaum muslimin kondisinya sekarang ini sudah mulai kehabisan bekal. Kaum muslimin sudah dalam kondisi lapar, makanan nggak ada.
dalam kondisi perjalanan yang jauh, kemudian mereka juga beberapa hari di sana mengepung benteng itu, bukan dalam jangka waktu sehari 2 hari baru kemudian kaum muslimin bisa menaklukkan, enggak, itu sudah terhitung beberapa hari. Nabi sudah mulai menipis kondisi perbekalan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Intinya kaum muslimin ketika itu sudah mulai lemah karena kekurangan makanan. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, di benteng yang kedua, benteng Naim ini, Nabi sudah 3 hari loh belum ngapa-ngapain karena saking sulitnya untuk menaklukkan benteng yang kedua ini. Bayangkan benteng yang pertama butuh berapa hari Nabi untuk menaklukkannya. Benteng yang sudah ditaklukkan, bahkan persenjataan pun sudah mulai lengkap, itu juga masih butuh 3 hari Nabi mengepungnya, mencari cara untuk menaklukkannya. Ternyata hari keempatnya, hari keempat, di dalam satu riwayat diceritakan, Ibnu Ishaq mengatakan mereka ini mulailah kocar-kacir, takut melihat kaum muslimin yang sudah persiapannya begitu matang. Akhirnya mereka, orang-orang Yahudi ini, datanglah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya mereka menyerah, sebagian yang melarikan diri, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi berdoa karena sudah 3 hari, bayangkan, sudah 3 hari belum ngapa-ngapain. Akhirnya Nabi SAW didatangi oleh para sahabat, minta solusi, ya Rasulullah, ini kalau hari keempat sampai hari kelima nanti ini belum bisa ditaklukkan, mungkin kondisi kaum muslimin sudah semakin lemah, tidak bisa lagi untuk angkat senjata, nggak bisa lagi lari, nggak bisa lagi berperang, ya Rasulullah. Orang hari ketiga itu kalau udah nggak makan mungkin masih bisa bertahan hidup, makan. Tapi minuman ada, minum air ada. Tapi kalau sebatas mengandalkan minum selama 3 hari, kira-kira kuat kita? Kuat? Lapar rasanya, minum lagi. Lapar itu kan tidak bisa dihilangkan dengan minum. Ya kalau kita harus ada nasi kan gitu kan ya. Kalau nggak ada nasi, nggak ada energi gitu. Nah itu nggak ada di tengah kaum muslimin. Datanglah para sahabat, ya Rasulullah, ini udah hari ketiga ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun tidak bisa memberikan solusi. Apa yang harus saya berikan ini? Kata Nabi SAW hanya bisa mengangkat tangan dan berdoa. Nabi kemudian berdoa. Nabi SAW bunyi doanya, Allahumma innaka qad arafta halahum. Ya Allah, Engkau tahu kondisi para sahabat-sahabat ini, ya Allah. Wa an laysat bihim quwwah. Sekarang mereka udah enggak punya kekuatan. Nabi mengatakan mereka sudah tidak punya kekuatan, ya Allah. Wa an laysa biyadi syai'un u'tihim iyyah. Dan Engkau tahu, ya Allah, aku tidak punya sesuatu lagi. Bukan aku pelit untuk memberikan mereka makanan gandum, kurma, karena aku udah gak punya lagi, ya Allah. Faftah alaihim a'azam husuniha anhum ghina'an. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk menaklukkan benteng yang kedua ini, karena kami tahu bahwa di dalam benteng ini terdapat makanan-makanan yang banyak dan hewan ternak yang gemuk-gemuk. Tidak berapa lama Nabi SAW berdoa tadi, diberikanlah keesokan harinya kemenangan tersebut. Kemenangannya keesokan hari. Nah, setelah ditaklukkan ternyata didapatilah tadi makanan-makanan yang banyak. Bayangkan dalam kondisi lapar, melihat makanan itu sudah seperti apa gitu. Ternyata makanannya itu pun tidak langsung siap makan. Mereka harus masak dulu. Mereka harus potong dulu hewan ternak tadi. Yang mereka potong diantaranya adalah himar. Himar itu apa? Keledai. Itulah yang mereka potong. Keledai dulu yang mereka potong. Setelah mereka potong, mereka olah, mereka masak di dalam kuali gitu. Dalam kuali. Nah, para hadirin hadirin oleh Allah SWT, ternyata para sahabat-sahabat ini diuji oleh Allah SWT dengan ujian yang sangat berat lagi. Sudahlah diuji dengan lapar beberapa hari sebelumnya, dan ditambah dengan ujian yang ini termasuk, kalau menurut saya ini termasuk ujian berat. Apa itu ujiannya?
Jadi kalau kita bacakan riwayat Ibnu Ishaq ini mengatakan kana rijalun minal jaish qad dabahu al-himar. Di antara prajurit-prajurit Nabi dari para sahabat itu sudah menyembelih himar. Hamir itu jamak daripada himar, keledai-keledai yang sudah mereka sembelih. Wa nasabul qudur 'ala niran. Bahkan mereka sudah menyiapkan kuali-kuali di atas tungku-tungku api itu. Sudah mereka masukkan, sudah mereka aduk, sudah matang. Bayangkan sudah matang nih. Falamma 'alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik naha an luhumil humur al-insiyah. Datang wahyu, turun wahyu yang menjelaskan tentang bahwa daging keledai hukumnya haram. Apa hukumnya? Tadinya itu masih halal. Tadinya sebelum wahyu baru turun. Makanya kalau sudah tahu dari awal bahwa keledai itu haram, gak bakalan mungkin para sahabat menyembelih keledai tersebut, kemudian dikulitin, dicaca, dimasukin dalam kuali, sudah matang. Kalau memang dari awal nih wahyu itu turun, mungkin tidak motong yang lain, atau tidak, kalau bahasa kita tidak sesakit itu kali ya. Iya atau tidak? Maksudnya nggak sekecewa itu gitu. Kalau kita ini, saya tidak bicara tentang sahabat, ini bicara tentang kita ini. Mungkin kita tidak sekecewa itu. Kenapa? Karena dari awal sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW gitu. Wahai para sahabat, jangan diambil keledai ya dari ternak-ternak yang gemuk itu, pilih yang lain. Karena baru saja turun wahyu menjelaskan tentang keledai haram. Mungkin gak kecewa para sahabat. Para sahabat akan memilih hewan yang lain disembelih dan dimasak. Ternyata wahyu itu belum diturunkan oleh Allah saat mereka memilih keledai-keledai gemuk tadi, kemudian sudah disembelih, dimasukkan di kuali. Sudah tinggal mau makan nih. Kata Rasulullah, hukumnya haram. Kalau kita kan mungkin akan mengatakan, ya Rasulullah nanti aja, jangan bilang dulu haram, tunggu kami kenyang dulu. Kan gitu kalau kita, iya atau tidak? Lapar ini ya Rasulullah. Kenapa anda ya Rasulullah nyampeinnya saat kami udah siap saji dimakan loh ini ya Rasulullah, nanti aja ngomongnya gitu. Kalau kita begitu, tapi tidak dengan para sahabat. Sama sekali tidak ada rasa kekecewaan sedikit pun pada diri sahabat. Dan sahabat tidak ada ucapan yang mengatakan, ya Rasulullah, ya kenapa anda nyampeinnya baru sekarang ya Rasulullah? Kenapa nggak dari tadi gitu? Atau nanti aja lah sekalian nyampenya kalau kami udah pada kenyang gitu. Gak ada kalimat itu sama sekali. Satu kata pun gak ada. Apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu? Diambil tuh kuali-kuali, ditumpahin. Tahu haram kan dibuang. Gak ada sama sekali kekecewaan, baik itu berupa tindakan maupun ucapan. Itu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kita. Ini gak kebayang kalau ini adalah kita para jemaah. Apalagi dalam kondisi lapar. Biasanya dalam kondisi lapar itu bisa memancing apa? Emosi. Itu kuali mungkin udah dibanting oleh itu. Itu kalau kita jangankan nggak makan 3 hari, baru terlambat makan siang aja. Terlambat makan siang, tuh kalau ada yang mancing emosi kita lagi di jalan, tuh kalau bisa kita telan tuh orang. Iya atau tidak? Ini lagi lapar nih, cari tempat makan, udah sampai jam 2 belum makan. Ada orang yang ugal-ugalan di jalan membahayakan kita. Kira-kira terpancing gak emosi? Kejar ini orang. Tapi tidak dengan para sahabat, Masya Allah. Itulah keimanan para sahabat, jauh berbeda dengan keimanan kita. Langsung sami'na wa ta'na. Kami paham ya Rasulullah, kami sudah paham bahwa ini haram. Ya udah, tinggal ditaati. Kalau kita masih mungkin akan mengajukan alasan-alasan dulu, begini ya Rasulullah, begitu ya Rasulullah, dan seterusnya. Baik, demikian para jemaah kajian kita pada kesempatan pagi
pada kesempatan pagi ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, dan mudah-mudahan kajian ini menambah kecintaan kita tentunya kepada Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.